Shalom, apa kabar saudara? Luar biasa, amin. Semuanya baik? Nah, kita sepakat ya. Kalau saya katakan semua baik, saudara katakan semua amat baik. Amin. Siap? Semua baik? Semua baik? Nah, kalau saya katakan semua amat baik, saudara katakan semua amat sangat baik. Amin. Bisa tambah kata sangat ya. Ya. Semua amat baik. Semua amat sangat baik. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Saudara, kan ini firman Tuhan. Kalau saudara ucapkan, saudara biasa ucapkan terus semua baik, semua baik, semua baik. Semua akan menjadi baik, amin. Saudara punya masalah apa, saudara punya sakit penyakit apa, kalau saudara katakan semua baik, semua akan jadi baik. Memang tidak instan, tidak akan merubah menjadi instan secepat itu, tapi kalau saudara katakan terus menerus, maka keadaan sekitar saudara itu akan menyelaraskan dengan keadaan saudara, amin. Sehingga apa yang kita lihat tidak baik, Tuhan sanggup membuat baik menjadi saudara. Amin. Semua akan dibuat baik. Nah, puji Tuhan, saudara, bulan ini kita masih berbicara tentang Mamon. Ya, mungkin saudara 2 minggu ini sudah belajar dari Pak Gem. Kemarin saya dengar dari Pak Ikwan juga sudah menjelaskan begitu banyak tentang Mamon. Ya, nah Mamon ini karena ya, itu satu perjalanan hidup kita semua, amin. Ya, saudara semua banyak kan ada pengusaha, wira swasta, pedagang dan lain sebagainya, pasti akan berhubungan dengan Mamon. Ya, saya tidak berbicara tentang pengetahuan Mamon ya, karena sudah disampaikan Pak Gem dan Pak Ikwan. Tapi pagi hari ini saya mau bicara tentang bagaimana kita berurusan dengan Mamon, ya. Mari kita baca dalam Lukas 16 ayat 9 sampai dengan 12. Mari kita bisa tayangkan Lukas pasal 16 ayat 9 sampai 12. Kita baca bersama-sama Lukas 16 ayat 9 sampai 12. 1, 2, 3. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ayat 10, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat terakhir, dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara, saya lihat dalam terjemahan lain dalam ayat 9 ini, lalu Yesus berbicara lagi katanya, dengarlah, pakailah kekayaan dunia ini untuk mendapat kawan, supaya apabila kekayaan dunia ini sudah tidak berharga lagi, kalian akan diterima di tempat tinggal yang abadi. Ayat ini jadi perenungan bagi saya. Apa ya maksudnya Tuhan? Memang ayat ini agak membingungkan saudara ya. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Apakah berarti kita diizinkan memanfaatkan uang atau kekayaan yang dihasilkan dengan cara-cara yang tidak benar? Itu menjadi sebuah perenungan saya. Nah, saudara, ini sebuah kisah tentang bendahara yang tidak jujur. Tetapi kalau kita mau belajar dengan teliti, kita lihat dengan teliti, sebetulnya yang dipuji Tuhan Yesus dari hamba yang tidak jujur itu bukan karena kecurangannya. Pada saat itu ketahuan si bendahara
korupsi, saudara. Nah, dipecat sama majikannya, tapi si bendahara itu pinter. Bosnya itu punya piutang pada banyak orang. Nah, yang punya hutang dipanggil ini, kamu punya hutang sekian, kamu bayar separuh saja. Ya. Nah, ambil sudah surat hutangmu, lunas. Demikian juga yang lain, semua sudah lunas. Nah, jadi orang yang punya hutang itu berhutang budi kepada si bendahara itu. Ya. Karena si bendahara berkata, wah saya juga dipecat, bagaimana hidup saya ini nanti. Pasti saya bisa melarat, saya tidak punya uang. Tetapi dia tanam budi kepada orang-orang lain itu, saudara. Sehingga pada akhirnya dia dijamin hidupnya dengan orang-orang yang sudah ditolongnya. Dan itu dipuji oleh Tuhan Yesus, ya. Tetapi bukan karena kecurangannya, bukan karena korupsinya, melainkan kecerdikannya untuk mempersiapkan masa depannya setelah ia nanti dipecat oleh tuannya. Itu yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Ia menjalin persahabatan dengan bermurah hati kepada banyak orang. Ya. Motivasi dalam tindakannya memang salah, tetapi kecerdikannya ini yang harus kita pelajari, saudara. Seharusnya orang Kristen itu harus begitu. Kita harus bisa menggunakan kekayaan dan materi yang kita punyai saat ini. Kekayaan, materi yang sudah Tuhan percayakan buat kita untuk kerajaan surga. Amin. Kita harus tanam budi, saudara. Bukan tanam budi kepada manusia, kepada Tuhan. Kita dipercaya untuk mengelola keuangan. Keuangan itu bukan milik kita, saudara. Ayat 10 dengan kekayaan kita milik itu hanya perkara kecil. Ayat 11 dikatakan harta kita bukanlah harta yang sesungguhnya. Itu hanya titipan saja, sementara saja. Artinya kalau kita mengurus harta duniawi yang sementara saja kita tidak mampu dipercaya, bagaimana kita dipercaya harta yang sesungguhnya yang bersifat rohani dan kekal? Mamon ini memang punya kuasa yang luar biasa. Saingan Tuhan itu bukan iblis, iblis itu kecil. Tapi dikatakan saingan Tuhan itu Mamon. Dia tuan. Ya. Justru Tuhan menggunakan harta dunia kita supaya kita belajar dipercaya oleh Tuhan untuk memperoleh harta rohani. Matius 6 ayat 19 berkata demikian, jangan kumpulkan harta untuk dirimu di dunia, di mana rayap dan karat dapat merusaknya dan pencuri datang mencurinya. Tetapi sebaliknya kumpulkan harta di surga, di mana rayap dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak datang mencurinya. Saudara, sebelum saya bertobat tahun 87 ya, bawah. Tuhan saya itu Mamon. Ya. Tuhan saya itu dompet saya itu. Karena dari orang tua saya sudah hidup kekurangan, jadi kita dibentuk bagaimana cari duit. Dalam pikiran bagaimana cari duit. Bangun pagi gimana cari duit. Berapa banyak orang yang stres karena tidak punya uang. Katanya uang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang untuk memilikinya. Menurut teori Abraham Maslow, seorang ahli psikologi Amerika, dia menjelaskan tentang teori hierarki kebutuhan manusia. Ya, manusia itu punya kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar dulu. Makan, minum, tidur, istirahat dan sebagainya. Kalau itu sudah dipenuhi,
maka dia akan naik lagi satu jenjang, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan hubungan, keluarga, persahabatan, keintiman. Naik lagi sedikit kebutuhan prestasi, prestis, kebutuhan dihargai. Ya. Kalau dia sudah mulai enak, dia mau masuk dalam satu komunitas, mulai lagi dia mau bergaul dengan orang, berhubungan dengan orang lain, ya makin hari dia ingin makin naik. Dan terakhir kebutuhan pemenuhan diri, aktualisasi diri, ingin menjadi yang terbaik, ingin menjadi yang terhormat. Ya. Jadi tak heran banyak orang ini menjadi pejabat, menjadi wakil rakyat, menjadi kepala daerah, menjadi presiden. Itu kebutuhan manusia. Dan ingat saudara, setiap jenjang kebutuhan itu membutuhkan namanya si mama montok itu. Membutuhkan duit. Untuk seorang calon gubernur minimal 50 M, saudara. Minimal. Ya, ini pernah dibuka dalam satu podcast itu saya dengar. 50 M. Duit dari mana itu? Setelah dia menjabat dia harus mengembalikan itu 50 M. Kalau enggak namanya pun rugi. Dan di sini ini iblis menggunakan mamon untuk menghancurkan manusia. Awalnya dia akan menghalangi berkat manusia supaya manusia itu miskin melarat. Tetapi kalau manusia itu tidak bisa dihalangi, dia akan menjadi maju, maka dia akan menawarkan materi itu. Menawarkan mamon itu untuk menghancurkan manusia. Ya. Hampir setiap orang yang belum kaya, ya, tentunya ingin kaya. Karena mereka melihat orang kaya itu hidupnya enak, nyaman, makan serba mewah, punya mobil, ya, mobil mewah, punya rumah, gedung, dan lain sebagainya. Pasti enak, semua orang ingin seperti itu, saudara. Yang sudah kaya, kepingin kaya lagi, lebih kaya lagi. Apalagi zaman sekarang ini, zaman era digital, internet begitu mudah, wifi di mana-mana saudara. Godaan-godaan materi itu semakin banyak. Kita tidak perlu lagi ke mall untuk cari bahan, tinggal lihat ya di HP kita bisa melihat beribu-ribu jutaan barang. Baik lokal maupun internasional kita bisa dapatkan dalam sekejap saja, saudara. Orang-orang yang kurang mampu pun minimal sekarang harus punya HP. Ya. Supaya apa? Bisa WhatsApp, bisa IG, ya bisa macam-macam. Ini sudah godaan-godaan, saudara. Demikian juga saya dulu. Setelah saya lulus SMA, keluarga saya tidak bisa membiayai untuk kuliah. Jadi saya harus cari uang sendiri. Saya ingin seperti teman-teman yang lain bisa kuliah di perguruan tinggi yang terkenal. Mereka punya motor, punya mobil. Saya ingin seperti itu. Dan itu membuat saya iri dan saya harus cari uang. Saya harus kaya. Segala macam cara. Sampai saya pergi ke Gunung Kawi. Saudara tahu kok Gunung Kawi? Ini ceritanya belum bertobat, saudara. Ke Gunung Kawi. Saya sama istri itu berdua ke Gunung Kawi. Gara-gara kepengen sugih. Apa saja sudah, pokoknya disuruh apa aja, beli sesajen ini, beli ini nasi kuning. Beli semua pokoknya, sudah habis berapa itu banyak. Saudara tahu,
Ya, mudah-mudahan tidak ada yang mau ke sana lagi. Itu nasi kuning itu ternyata mereka taruh di belakang, ada anjing yang menjilati itu nasi. Ada yang mungkin kasih kotorannya anjing juga. Dan itu saya makan loh. Coba bayangin. Enggak gobloknya orang itu. Goblok, ini banyak goblok saudara. Goblok. Tapi kan saya enggak tahu. Ya enggak apa-apa sudah, itu sudah terjadi. Dan ternyata enggak suge-suge juga. Tuhan itu baik. 87 saya ketemu Tuhan. Saya bertobat. Ya, singkat cerita Tuhan mulai buka pintu gerbang berkat. Saya punya usaha dengan kakak saya bikin garment. Dari 35 orang naik dari 50, naik 100, naik 200, 300 terus sampai ribuan saudara. Kita menjadi perusahaan besar. Tapi kami melayani Tuhan karena kami sudah bertobat. Kakak saya seorang gembala. Saya wakil karena kita berdua terus bersama-sama. Kita jadi wakil saudara. Ya. Tetapi sayangnya kami tidak punya pengetahuan tentang mamon. Itu yang membuat kami hancur dan celaka. Kami berusaha ingin menjadi perusahaan yang besar. Perusahaan yang terkenal. Perusahaan nomor 1 yang terbaik di Indonesia. Memang waktu itu sudah menjadi terbaik di Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah. Tapi kami ingin menjadi lebih besar lagi. Kami buka lagi. Karyawan tambah ribuan saudara. Tapi sayang, dalam kondisi puncak 2001, mulai musibah datang. Karena kami ekspor kemana-mana ke luar negeri. Bom Amerika menyebabkan pembeli-pembeli tidak berani datang. Kacau dunia, ekonomi kacau. Kami yang sudah punya ribuan karyawan, tidak bisa produksi, tidak ada order. Belum cukup. Ada bom Bali, bom Jakarta, tiap tahun terus terjadi. Habis saudara. Ratusan M, kita sudah main itu ratusan M, bukan ember saudara. M. Satu kontainer itu sudah puluhan M saudara, satu kontainer 40 feet. Tuhan izinkan itu sudah terjadi. Tahun 2007 saya pindah ke Kupang dan merintis lagi mulai dari nol. Dari direktur sebuah perusahaan besar, saya harus jadi salesman. Dari toko Kuaninu satu-satu keliling. Yang dulunya naik Mercy, harus naik motor. Harus dijalani. Saya harus lagi kembali dari nol. Saya harus belajar mencukupkan diri. Belajar mengelola duit. Ya. Firman-Nya berkata, jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Dulu kami tidak pernah merasakan cukup. Menjadi satu kebanggaan apabila ada orang tanya, Pak, perusahaannya sekarang karyawan ada berapa? Baru 3.000. Tahun depan lagi nanti ada, Pak, karyawan ada berapa? 4.000. Wih, bangga rasanya. Bangga. Tapi saudara, semua itu habis. Kenapa? Si mama montok. Si mamon.
yang menjerat, menguasai kita. Ayat tadi itu sudah menjadi pelajaran dalam kehidupan. Dulu biasa makan mewah, tapi saya tidak bisa menikmati. Bayangkan sudah setiap bulan itu, bulan 6, bulan 7 itu pasti buyer atau pembeli datang. Kita harus menjamu. Dan bukan makanan murahan, saudara. Mesti ke restoran yang top. Akhirnya kita bosan. Ya. Istilah itu bahasa Inggrisnya itu blenger. Makan terus loh, itu makan yang mewah-mewah, satu porsi jutaan itu, saudara. Tapi kami tidak bisa menikmatinya. Tapi sekarang makanan murah, pecel. Aduh, nikmatnya. Makanya tidak heran saya menjadi spesialis doa. Karena itu, saudara. Tuhan katakan, kalau aku tidak kasih kamu karunia nikmati makanan, kamu tidak akan bisa nikmati makanan itu enak. Nasi putih, telur dadar, sambal sedikit, sedap. Ya. Nyata firman Tuhan tadi katakan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saya. Walaupun saya ada di bawah sekalipun nol. Namanya makan itu tetap kenyang, saudara. Saudara, bagi setiap saudara yang belum pernah mengalami menjadi orang kaya, pasti ingin menjadi kaya. Itu manusiawi. Ya, biasa semua orang, ya. Padahal sesungguhnya itu saudara itu kaya. Siapapun saudara itu kaya. Kalau mata saudara didonorkan itu berapa M? Ada yang mau donor mata? Itu kaya, saudara. Betul toh? Ya. Tapi dikatakan siapa yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 1 Timotius 6 ayat 9. Orang yang ingin kaya. Bahkan kan bilang orang mau kaya itu tidak salah. Ingin kaya, jatuh dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Apa itu pencobaan? Godaan, ya. Dorongan kuat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih lagi. Menginginkan sesuatu yang tidak kita butuhkan. Membeli sesuatu yang tidak perlu. Coba tes mama-mama, ya. Kalau ke mall atau ke supermarket, ya, belanja, dia tidak punya daftar. Saya tidak bilang maitua saya loh, ya, karena dia tidak ada di sini. Masuk ke mall, lihat aja, ambil. Ada yang tidak diperlukan, tapi dibeli. Godaan. Kemudian apalagi? Terjerat dalam hutang, kartu kredit, pinjol, sekarang pinjol. Coba saudara, orang mau pinjam uang itu harus ada jaminan. Kalau di bank ya, jaminan motor, jaminan mobil, jaminan rumah. Ini pinjaman online, tidak pakai jaminan. Dalam sekian detik langsung keluar. Langsung keluar saudara. Saudara mau utang berapa? 10 juta, 30 juta, 100 juta, langsung keluar. Saya coba lihat ya. Kenapa ya mereka berani seperti ini ya? Berani ngambil resiko padahal tidak kenal orangnya. Ya mungkin saudara di foto nanti, foto, KTP dan sebagainya sudah. Tapi tidak ada jaminan. Ternyata saudara bunganya berkali-kali lipat. Kalau ada 10 orang yang pinjam, 5 tidak bayar, dia masih untung. Dan yang 5 itu hidupnya akan sengsara, saudara. Terjerat dalam hutang. Kemudian berbagai nafsu yang hampa.
dunia gemerlap, kemewahan, kehidupan hura-hura, hedonisme. Mau barang yang merek. Saya ini kan pengusaha garment dulu. Jadi saya tahu berapa sih harga pokoknya. Kaos oblong, saudara, t-shirt itu zaman waktu itu paling 15.000, 20.000 sudah dapat, saudara. Saya jual itu dengan kualitas nomor 1, sudah. Barang yang begitu halus, rapi, ya, sablonan printing yang tidak bisa luntur. Saya hanya jual 15.000 satu, karena jumlahnya kan jutaan pieces ke satu merek brand tertentu. Mereka jual berapa? Di toko 350.000. 15.000 jual 350.000. Untungnya berapa kali lipat, saudara? Tuh, saudara, hanya membayar merek, nah nemplek di sini. Nike, Adidas, dan lain sebagainya. Sudah hanya bayar merek. Saudara bisa menemukan barang yang hampir mirip, yang hampir serupa. Harganya jauh di bawah itu karena tidak bermerek atau mereknya tidak terlalu terkenal. Itu apa? Karena terjerat. Karena terjerat oleh nafsu yang hampa. Nafsu yang mencelakakan. Apa yang mencelakakan? Narkotik, selingkuh, menguasai orang lain dan sebagainya. Semua itu menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saya pikir perusahaan kami saat itu sangat solid, kuat. Kami pegang ratusan M kok. Cuman sayang, kami waktu itu masih hutang bank. Punya uang tapi tidak bayar hutang bank. Terjadilah musibah itu, beruntun, dang, satu, habis, malah tidak bisa bayar hutang, saudara. Habis, semua disita, habis, hancur. Perusahaan yang kami dirikan 26 tahun, habis dalam sekejap. Dan untungnya kami tidak binasa. Tuhan masih sayang kami. Sehingga Tuhan kirim saya ke Kupang. Bisa ketemu saudara-saudara. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya belajar dari nol lagi. Tidak apa-apa. Daripada saya binasa, belajar lagi dari nol. No problem. Ya. Bagaimana cara menggunakan mamon yang benar. Mamon bisa mengubah pribadi seseorang. Dulu yang belum punya uang, hidupnya sederhana. Menghargai orang lain. Tapi begitu kaya, hidupnya mewah. Dan mulai sombong, mulai tinggi hati. Memang kadang-kadang tidak disadari, saudara. Sudah pernah Pak Hodi dulu pernah khotbah di sini. Ketemu Pak Kui, ini orang sombong pol. Padahal saya tidak terasa saya sombong, saudara. Makanya sederhana juga, guyon juga guyon. Cuman memang mukanya tanpa senyum dulu. Iya. Istri saya suka, kamu tuh ketawa sedikit tak tersenyum sih. Mau ketawa gimana? Pikiran pusing ini mumet aja. Tiap hari mikirkan gimana saya bisa produksi yang lebih banyak, bagaimana saya bisa ekspor lebih banyak. Berapa banyak orang yang seperti ini. Dulu belum punya uang, giat melayani Tuhan dari persekutuan ke persekutuan, dari gereja kecil ke gereja kecil. Jadi hamba Tuhan top. Jadwal saya penuh, maaf. Lihat, aduh, gereja kecil lagi, jemaat sedikit lagi. Pemalas. Itu ada hamba-hamba Tuhan seperti itu, saudara. Saudara mungkin 2 minggu ini tidak ketemu saya. Mungkin dalam beberapa bulan ke depan, saudara tidak ketemu saya. Karena saya ada di Bali.
Tapi hari ini saya harus bawa firman Tuhan. Saya harus kembali. Amin. Itu komitmen sudah, tidak bisa tidak. Saya tidak mau lagi terjerat oleh momen. Kalau hitung-hitungan, wah ongkos pulang balik Bali sini berapa? Pasti akan membuat anggaran menjadi besar. No problem, saya tidak terjerat momen. Saya tidak mau lagi jatuh ke lubang yang sama. Mamon bisa merusak hubungan dengan orang lain. Suami, istri, orang tua, anak, saudara, sahabat. Ya, gara-gara duit, warisan anak-anak bisa membunuh orang tua. Baru ini saya dapat video dari teman dari grup. Anak-anak membuang jenazah orang tuanya. Jadi disemayamkan gitu di dalam peti, diangkat itu jenazah, dibuang keluar oleh anak-anaknya, 4 orang anak. Karena pembagian warisan yang tidak adil. Coba bayangkan juga, gara-gara duit, antara saudara bisa berantem, bisa saling membunuh. Itulah kejamnya Mamon. Yang ironis juga terjadi di gereja. Asalnya berteman di gereja, baik semua. Lalu diajak kerjasama. Nah, mulailah terjadi problem itu. Ya. Apalagi kalau usaha itu mulai rugi. Walah, sudah mulai lagi. Akhirnya apa terjadi? Tidak saling nyapa lagi. Terus pindah gereja. Dalam dunia perdagangan Mamon ini memang perannya sangat besar sekali, saudara. Pasti setiap orang dagang tidak ingin rugi. Ada yang ingin rugi? Tidak ada. Kalau bisa untung yang lebih besar, lawannya rugi tidak masalah. Tapi kita harus untung. Itu prinsip dagang, saudara. Ketika rugi, dia kehilangan damai sejahtera. Nggak bisa makan, wah sudah berantem sama istri. Jadi musuh dengan orang lain. Coba, gara-gara Mamon, saudara. Itu dagang. Saya pernah alami rugi habis-habisan. Kalau saudara bisa bayangkan, jaket 1 kontainer, kalau dikirim pakai kapal laut, itu biayanya hanya sekitar puluhan juta. Tapi kalau dikirim pakai pesawat, berapa banyak? Karena saya terlambat, saya diklaim, saya harus kirim pakai pesawat. Sama modalnya sudah katut, saudara. Dan itu harus dialami. Pengkhotbah pasal 3 katakan ada waktunya rugi. Ada waktunya rugi, saudara. Ada waktunya gak untung. Kita tidak bisa menghindari. Siapa yang bisa berpikir bahwa Amerika WTC bisa dibom? Waktu itu tidak pernah terpikir. Siapa yang terpikir Bali bisa dibom 2 kali? Waktu itu tidak terpikir. Bagaimana caranya? Itu rugi, saudara. Filipi 4 ayat 11 dikatakan, kukatakan bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Pagi ini saya ingin berbagi tentang Mamon. Bagaimana kita menghadapi Mamon. Itu ayatnya. Filipi 4 ayat 11. Filipi 4 ayat 11 kata, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Manusia daging kita tidak pernah merasa cukup, tetapi belajarlah mencukupkan diri dalam segala keadaan. Karena Mamon
Saudara tertarik untuk terus mau. Sabtu kemarin di doa puasa, makanya saudara sering ikut doa puasa, bagus. Pak Johan bicara tentang kebutuhan dan keinginan. Kita harus mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Apakah kita tidak boleh menginginkan sesuatu? Boleh. Asal keinginan itu tidak menguasai kita. Kita tidak mampu, maksa beli. Kita hanya mampunya beli motor, pengen beli mobil. Bisa mampu beli Avanza, kita mau lagi Innova. Kan? Terus. Tapi pemasukan kita tidak ada, kurang dari itu. Tidak bisa bayar. Nah itu keinginan. Tapi kalau kebutuhan, Tuhan pasti mencukupi. Amin. Karena Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu janji Tuhan. Dan itu digenapi. Waktu saya keadaan nol, di bawah nol, saya tidak pernah kekurangan makanan. Karena Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita. Katakan terus, ucapkan tuh firman. Firman itu hidup, firman itu ada dalam bibir mulut kita. Nah tuh, Om Vinus. Dia berjalan dengan firman, berkata dengan firman. Allahku memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ucapkan terus, ucapkan. Semua baik, semua sungguh sangat baik. Kondisi alam sekitar saudara akan berubah. Kondisi hidup saudara akan berubah. Jadikan kita sebagai saluran berkat, bukan penampung berkat. Jadikan hidup kita sebagai saluran berkat, bukan penampung berkat. Jadikan diri kita dikejar berkat, bukan mencari berkat. Mazmur 23 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, pagi hari ini saya hanya bisa berbagi. Jangan saudara terikat oleh mamon. Mamon akan mencuri, membunuh dan membinasakan. Menjerat saudara, menipu saudara. Jangan dikendalikan oleh mamon. Saudara yang harus mengendalikan mamon. Amin. Dengan cara apa? Mencukupkan diri. Mengucap syukur dalam segala hal. Perkatakan firman. Tuhan akan mengatur hidup saudara menjadi berhasil dan beruntung. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan kita.